Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan kita berbagai kenikmatan, ya. Banyak hal yang sudah kita dapatkan. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kita nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah ini sangat-sangat mahal, ya. Hidayah itu mudah menghampiri kita, namun menjaga hidayah itu sangat-sangat sulit, ya. Oleh karenanya wajar jika kita senantiasa bermohon kepada Allah, tidak kurang dari 17 kali, ya, dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Karena di antara jalan yang lurus itu ada jalan yang berliku-liku dan mendaki, ya. Oleh karenanya wajar jika kita senantiasa bermohon kepada Allah agar dikokohkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-bolakkan hati, ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Teguhkan, ya, pendirian kita, hati kita, ya, atas jalan yang lurus, atas din ini, atas kebenaran ini. Kita bermohon kepada Allah, ya, dan senantiasa agar kita bisa memilih, ya, memilih jalan yang tepat. Karena di antara jalan itu ternyata ada jalan yang berbelok-belok, ya. Jalannya penuh ujian, ya. Namun ujian tidak selalu disertai ujian-ujian yang menyengsarakan, ya. Justru orang sering terjebak kepada ujian yang enak, ya, mudah jalannya, dan manis, begitu, ya. Namun orang tidak menyadari bahwa itu sesungguhnya jebakan, gitu, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersolat kepada Rasulullah SAW yang kita jadikan uswah dan qudwah, sesuai dengan ikrar atau semboyan kita, ya. Allahu ghayatuna, ya. Allah itu ghayah, tujuan kita, ya. Faman kana yarju liqa'a falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Dalam Al-Quran surat
Al-Ankabut ya 69 ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus meyakini ayat Allah ini bahwa sesungguhnya ketika kita punya keinginan, punya tekad yang bulat, kokoh, ini harus diupayakan begitu. Meskipun mungkin kita secara fisik mungkin lemah, gak mampu, secara modal mungkin ya, uang mungkin kita tidak ada ya. Misalnya kita mau kuliah begitu ya, awalnya mungkin S1 ya, sangat sulit sekali, namun bersungguh-sungguh kita kita berusaha bisa masuk kuliah, dan ternyata apa, setelah kita masuk kuliah itu Allah tunjukkan jalan-jalannya gitu ya. Dan sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun aktivitasnya sebenarnya ketika kita meniatkan diri Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu sesungguhnya adalah kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah begitu. Jadi sungguh nikmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan ya itu baik begitu. Nah, ini sebuah tekad yang harus ada dalam diri kita, dan ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal bahwa selalu ada tarikan-tarikan ini, tarikan baik, tarikan buruk, itu dua hal, pertentangan ini pasti ada ya. Nah, kaitannya dengan momentum 1 Muharram 1443 Hijriah ya, yang ini menjadi momentum perubahan ya bagi umat Islam tentunya ya, bahwa ada makna yang harus kita pahami di balik pergantian tahun ini. Jadi bukan hanya sekedar berganti tahun dari 1442 Hijriah berganti 1443 Hijriah gitu. Begitu juga seterusnya ya. Namun ada makna di balik itu semuanya. Ada makna yang akan kita ambil ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah ya, mereka itu ya, yarjuna ya, mereka itu mengharapkan ya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Karena apa? Sesungguhnya wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makna hijrah ini ya, sesungguhnya ada yang harus kita pahami, bahwa itu semuanya terkait dengan sisi keimanan seseorang ya. Walladzina amanu ya, dan orang-orang yang mereka beriman ya. Walladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, jihadnya itu baik dengan hartanya
maupun dengan jiwanya. Sesungguhnya mereka itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingini, maka hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju. Jadi teman-teman semuanya, ini penting ya, bahwa di antara kalau hadis ini namanya asbabul wurud ya, sebab-sebab adanya hadis ini adalah kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk berhijrah, maka ini ada orang-orang yang pertama bersegera mengikuti seruan atau ajakan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Maka orang-orang yang punya hartanya itu disumbangkannya untuk biaya hijrah ini, ya, diinfakkannya. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Pokoknya ini luar biasa lah, karena orang kaya ya. Namun kemudian diinfakkannya seluruh hartanya itu. Dan ternyata ada juga kaum muslimin yang berhijrah itu karena di Madinah itu banyak wanita yang cantik-cantik. Di Madinah bisa mendapatkan harta yang banyak ya. Nah, maka kemudian dalam hadis ini ya, kita mendapatkan pesan bahwa ya, siapa yang hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan ya, Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan ya, bukan hanya Allah dan Rasulnya ya, harta dan wanita itu juga akan didapatkan. Contohnya siapa? Dalam peristiwa hijrahnya Abdurrahman bin Auf ya, kita mendengar bahwa ya, ketika beliau sesampainya di Madinah ya, kaum Ansor ya, itu memberikan layanan ya. Ada sahabat yang menawarkan ya, akan diberikan istri, akan diberikan harta ya. Namun Abdurrahman bin Auf hanya minta tolong tunjukkan di mana letak pasar. Dan ternyata teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul janji Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun ya, awalnya kembali ke nol, itu berangsur-angsur punya kekayaan lagi, dan kemudian juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan, diberikan pasangan ya, luar biasa ya. Nah, jadi ketika kita memahami hadis arba ini, di hadis arba ini ya, teman-teman bisa baca nih hadis pertama ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya dan apa-apa yang ia niatkan. Dan
hijrah hari ini ya, perbaikan diri kita itu harus berangkat dari niat yang ikhlasun niyah ya, harus berangkat dari ihsanun niyah, niat yang baik ya. Nah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini ya, kemudian dalam slide ini, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup ya, selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya ya. Ini dalam hadis ya, riwayat Ibnu Majah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini harus kita sadari ya, harus kita ingat bahwa proses hijrah ini harus diniatkan sebetul-betulnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah teman-teman semuanya, dalam memaknai hijrah ini ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ada dua makna hijrah ya. Hijrah yang pertama itu secara makani, proses hijrahnya Rasulullah SAW ya, yang kita pahami adalah pada saat itu di Mekah itu ya, kondisinya tidak aman, dimana seorang yang beribadah ya, kalau ketahuan itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, dan bahkan taruhannya bisa nyawa gitu. Makanya kita mengenal ada dakwah Siriyatut Tanzim ya, dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu di rumah Arqam bin Arqam ya, melakukan aktivitas pembinaan ya. Muridnya ada siapa? Bilal bin Rabah ya, ada para as-sabiqun al-awwalun ya, Mus'ab bin Umair, siapa lagi ya, Ammar bin Yasir ya. sahabat baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya, ada sahabiah ya. Ada siapa? Banyak sekali ya, yang pada waktu itu masih dilakukan sembunyi-sembunyi ya. Dalam hal ini ya, maka kita mengenal ada para as-sabiqun al-awwalun ya, orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak bebas melakukan itu ya. Seperti Bilal bin Rabah ketika mendapati ketahuan bahwa dia menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, menyembah ya, bukan menyembah Tuhan mereka, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah Bilal kemudian disiksa ya, dan bahkan sebenarnya ditawarin ya, kalau mau mengikuti Tuhan mereka akan dibebaskan ya, akan diberikan perlakuan yang baik, namun kemudian tetap memilih beriman kepada
bisa mengucapkan ahad gitu. Nah, di awal-awal dakwahnya para sahabat Rasulullah SAW itu sangat-sangat berat. Maka kemudian Rasulullah SAW ya melakukan sebuah upaya hijrah, berpindah dari tempat yang tidak memberikan peluang-peluang untuk kebaikan, ya, kemudian berpindah ke tempat yang di sana ada peluang-peluang bisa beribadah dengan baik, kemudian bisa mengajak orang, ada peluang-peluang untuk mengajak banyak orang untuk bergabung di dakwah ini, ya, dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian, ya, maka kita mengenal sosok-sosok yang baru dalam dunia dakwah Rasulullah SAW, ya. Bermunculan banyak sahabat-sahabat, ya, karena peluang-peluang dakwahnya semakin luas dan dakwah semakin terbuka begitu, ya, tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi. Namun tetap saja semuanya mengandung konsekuensi, ya, karena sudah terbuka tentu tantangannya lebih besar lagi. Namun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang kita fahami di sini, ya, dalam makna hijrah secara makani ini, ya. Proses menyiapkan hijrah ini itu tidak serta merta, ya. Namun Rasulullah SAW melakukannya penuh dengan perencanaan yang rapi dan teratur, ya. Selayaknya kalau ada manajemen itu, ya, kalau dalam bahasa manajemen ada planning, organizing, controlling, actuating, ya. Itu sangat rapi sekali dijalankan gitu, ya. Ya. Maka ketika kita membaca sirah proses Rasulullah SAW hijrah ini, ya, ada orang-orang yang berperan dalam mensukseskan proses hijrah Rasulullah SAW ini, ya. Ada yang bagian mengatur strategi, ya. Ketika Rasulullah SAW pergi, siapa yang menggantikan posisi Rasulullah untuk tidur, nah, misalnya gitu, ya, menggantikan posisi Rasulullah, dimana kaum kafir Quraisy mereka juga sudah punya rencana, ya, untuk bagaimana Rasulullah SAW ini tidak melakukan dakwah lagi gitu, dan bahkan melakukan rencana-rencana yang sampai menghilangkan nyawa gitu. Nah, ada orang yang rela berkorban. Nah, maka kita mengenal misalnya Ali bin Abi Thalib gitu, ya. Kita mengenal juga sosok wanita yang dalam sirah sahabiah itu wanita dengan 2 ikat pinggang. Siapa dia? Asma binti Abu Bakar, ya, anaknya Abu Bakar berarti, ya. Kenapa? Ya, jadi dalam kondisi yang sedang hamil gitu, ya, dalam kondisi yang berat, karena memahami bahwa ini adalah sebuah proses dakwah, proses kerja yang di sana ada keridhaan Allah, yang Allah akan memberikan pertolongannya, kemudahannya, ya. Maka dia pun mau melakukan itu dalam kondisi yang fisiknya juga berat, ya, namun masih berupaya untuk juga bisa menolong orang yang dia cintai, gitu, ya. Maka Asma binti Abu Bakar ini diberi nama wanita dengan 2 ikat pinggang. Jadi membawa makanan, kemudian pergi ke gua, ya. Jadi kabarnya kalau jamaah haji pergi ke tempat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dia bersembunyi di sebuah gua, ya. Jadi tempat naiknya
itu tinggi begitu. Untuk ukuran orang yang hamil itu berat gitu ya. Namun ini dilakukan. Ada juga orang yang berusaha untuk menghilangkan jejak gitu ya. Menghilangkan jejak ya. Nah, banyak para sahabat yang ikut andil dalam proses hijrahnya ini, sehingga teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil makna hijrah secara makani ini. Ada spirit untuk membangun kesuksesan bersama begitu di tengah kondisi-kondisi yang sulit. Nah, seperti hari ini kita diberikan ujian ya, berupa wabah virus COVID-19 ya, corona ya. Diberikan ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman ya, bahwa sesungguhnya selalu berhusnuzan billah, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun yang kita rasakan, itu sesungguhnya adalah proses tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang harus ada dalam pemikiran kita. Jadi ketika kita hari ini mendapatkan kondisi apapun ya, baik duka, lara ya, senang, bahagia, kondisi apapun lah pokoknya ya, kita memahami bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kondisi sulit hari ini, teman-teman semuanya dirahmati Allah, kalau kita belajar dari makna hijrah secara makani itu, ada proses ukhuwah Islamiyah yang dibangun, ada proses pengorbanan yang juga dielaborasikan, apalagi ada proses ta'awun yang diwujudkan. Nah, ini sepertinya adalah bahwa makna hijrah ini harus menjadikan kita ya, menjadi orang yang peduli satu sama lain ya. Kita harus meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita ya. Nah, maka penting bagi kita hari ini ya, mengetahui bagaimana kondisi teman-teman kita. Jangan-jangan nih ada saudara-saudara kita yang sulit untuk kuliah karena uang kuliahnya nggak ada, karena wabah corona ini menyebabkan kesulitan mendapatkan ekonomi ya. Sampai orang tua mungkin ya udah ya, karena masih online terus ya, istirahat dulu kuliahnya ya, bantu orang tua ya. Atau bahkan kondisi-kondisi yang ada dalam diri kita, misalnya kita hari ini sakit gitu ya karena wabah ini ya. Maka ini perlu dibangun dibangun proses kita saling bantu, saling menanggung antara kita, sehingga apa ya, kalau kita berada dalam satu komunitas hari ini ya, satu lembaga hari ini ya, itu harus kita mulai ya proses ini ya, proses untuk memanai hijrah kembali, bahwa ada organisasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mewujudkan kesuksesan, dan masing-masing berperan tanpa menonjolkan diri, namun mereka menjadikan proses hijrahnya Rasulullah SAW berarti ya. Mungkin nggak disebut, tapi dalam sejarahnya dia terukir begitu ya, seperti Asma binti Abu Bakar tadi, wanita yang digelari dengan wanita dengan dua ikat pinggang. Ini inspiring sekali ya. Belum lagi yang bersama Rasulullah ya, dan ada yang digigit binatang berbisa, yang rela untuk menutupi tubuhnya ya, supaya apa? Supaya Rasulullah SAW tidak digigit gitu ya oleh binatang itu. Nah, teman-teman semuanya, ini proses hijrah secara makani berarti apa? Pelajarannya adalah bahwa
kita harus berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Kalau hari ini antum tinggal ya di komplek, di tempat kos, di mana lagi, yang mungkin banyak teman-teman di situ membuat kita justru melemahkan kita, gitu. Ya kalau kita kemudian menyadari, harus berani pindah, cari tempat kos. Kecuali hari ini nggak ngekos ya karena corona ini. Cari teman-teman yang ya, kalau kita misalnya malas sholat subuh, ada yang mengingatkan ya. Kalau kita malas baca Al-Quran, ada yang mengingatkan gitu ya, ada komunitasnya gitu ya. Tapi kalau antum bertahan di kondisi yang teman-temannya ya sering gonta-ganti pacar gitu ya, kalau tiap malam begadang terus, tak kenal waktu ya, atau komunitas yang sering menghabiskan waktu dengan bermain game online gitu kan ya. Nah, kalau berada di komunitas seperti ini ya ketika kita menyadari, karena ini sekali lagi adalah hijrah itu harus dengan niat yang kuat, niat yang tulus, rela berkorban ya. Hijrahnya itu fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrah atas karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan karena wanita atau harta gitu ya. Nah, tadi ya, kalau kita menuju Allah, hijrahnya karena Allah ya, Allah itu akan kumpulkan dunia itu kepada kita ya. Tapi kalau kita hijrahnya karena dunia, di sana ada harta, wanita, tahta ya, harta, wanita, tahta, apalagi itu ya, 3 ta ya, maka kita akan dapat itu, tapi kita tidak dapat Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kalau antum kuliah, jangan niatnya kuliah aja ya. Niatkan karena ini adalah bakti kita ke orang tua. Kemudian apa? Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu wajib ya. Bukan hanya bangga nanti kalau lulus kuliah dapat gelar ya, SPD, SSI atau apa gitu ya. Bukan hanya itu dunia itu ya, dunia. Tapi apa? Kalau kita niat kuliahnya karena Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah SAW itu ya menyuruh kita untuk talabil ilmi ya, minal mahdi ilal lahdi, nah gitu. Menuntut ilmu itu wajib ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Beriman dan berilmu. Ini berarti kan apa? Bahwa proses untuk mendapatkan ilmu itu adalah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semangat begitu. Kalau untuk mengerjakan kuliah, tugas kuliah itu sesungguhnya bukan hanya ya, kalau ada di antara kita lemah mungkin karena niatnya itu lemah, tapi kalau ini karena Allah ini itu. Kalau saya kemudian cerdas, pintar, orang Islam cerdas, pintar, maka ini akan memberikan peluang-peluang kebaikan bagi umat yang lainnya gitu ya. Kita akan menjadi problem solver gitu ya, problem solver, penyelesai masalah gitu ya, bukan problem maker, bukan pembuat masalah gitu ya. Indahnya hari ini anak-anak sudah kuliah malah jadi problem maker gitu ya, udah sekolah jadi problem maker ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna yang pertama, hijrah secara makan itu kan tempat ya, makani secara tempat. Kemudian makna hijrah yang kedua adalah secara maknawi. Apa itu? Hijrah mengandung pengertian bahwa ya,
ada kandungan yang tersirat dari itu semuanya, ya, bahwa Allah itu telah memberikan kita potensi nih, ya, potensi kita itu Allah berikan fikriyah kepada kita. Fikriyah itu yang dari kepala ini ke atas ini, fikriyah ini, pemikiran, ya. Banyak hari ini pemikiran itu merasuki otak kita ini, ya. Dia lewat mata kita, lewat pendengaran kita, karena ilmu itu dari mata, telinga, ya, juga dari hati, ya. Nah, hari ini kita sering mendengar informasi-informasi yang ya ujung-ujungnya hoax gitu ya. Kita sulit mendapatkan bahwa informasi itu benar gitu. Maka teman-teman semuanya yang harus kita sadari hari ini bahwa ya, jangan sampai kita punya pemikiran yang sempit terhadap agama ini, ya. Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Dengan berislam menjadikan seseorang itu hidupnya indah. Dengan berislam seorang itu menjadikan hidupnya teratur, ya. Karena Islam itu fitrah, ya, agama fitrah, ya. Islam itu sesuai dengan zaman, ya. Islam itu sesuai dengan kondisi apapun gitu, ya. Dan Islam bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini, ya. Nah, yang merasuki pemikiran anak-anak kita hari ini, ya, untuk apa agama itu candu, kayak racun gitu, ya. Dengan beragama justru kita pemikirannya akan sempit gitu. Banyak sekali aturan-aturan, nah, gitu ya. Ditambah lagi kalau ya Islam ini teroris gitu, ya. Orang-orang Islam dilabelin dengan label-label yang serem gitu, ya. Padahal ya ada orang-orang yang ya dalam peristiwa di Madinah, ya, di Madinah kan orangnya udah heterogen, ya. Ada orang muslim, ada non muslim, dan ternyata apa? Rasulullah SAW bisa membangun kehidupan yang apa ya? Yang membanggakan justru, ya. Praktek kehidupan Rasulullah, ya, dan para sahabatnya, ya, dengan orang-orang yang tidak Islam sekalipun itu sangat baik, gitu ya. Nah, tentu ini kapan bisa diwujudkan? Ketika kita memiliki fikriyah yang baik. Nah, tugas kita hari ini para mahasiswa, ya, teman-teman mahasiswa, bagaimana membuat kajian-kajian untuk mencerahkan, gitu ya, mencerahkan, termasuk kondisi wabah hari ini, ya. Jangan sampai justru wabah hari ini itu justru menjadikan seorang itu semakin jauh dari Allah, gitu, ya. Nah, sekarang misalnya ketika dipertanyakan kepada kita yang membahayakan itu apa gitu hari ini, virus Ustaz, gitu misalnya, virus ini berbahaya Ustaz, gitu. Nah, lebih berbahaya mana ketika, ya, kita tidak beriman kepada Allah, ya. Kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini hampir terkikis nih akidahnya. Kenapa? Kita sangat-sangat yakin, ya, kan nggak nampak corona, ya kan, kecuali kita ada teropongnya gitu, ya, ada melihat virus, tapi kita waspada gitu dengan corona gitu, ya, karena kita online ini nggak pakai masker, ya. Ya, antum begitu yakinnya dengan virus corona itu, siapa, ya, meskipun ini juga harus kita lakukan, ya, karena kita yakin ada virus, gitu, kita cuci tangan kalau mau makan, ya kan. Saya lagi bertemu orang hari ini pakai masker, itu apa ya, apa lagi,
batuk-batuk dikit khawatir kita ada corona. kawan demam gitu, horor gitu sekarang nih, wah jangan corona. Jadi kita yakin ada corona tapi dengan Allah kayak nggak yakin gitu ya. Allah itu yang ngasih nafas kita nih loh gitu. Ini 24 jam. Nah, 24 jam Allah itu nungguin kita, bukan nungguin kita, yang jagain kita ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Bayangin, Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur ya. Allah menjaga kita ya. Tak pernah sedetik pun nafas ini dihentikan. Coba praktek ya, 1 menit gitu ya, nggak bernapas 1 menit masih tahan ya, 5 menit lah gitu. Pasti kita akan gelagapan gitu ya. Kalau gelagapan ya, kalau ikan itu dia bernapasnya di air, dikeluarkan dari air itulah, di darat itu tergelepar-gelepar ikan itu ya. Teman-teman semuanya ya, tabung oksigen yang ukuran kecil itu mungkin hanya bisa kabarnya itu yang tabung oksigen yang sebesar apa ya, kayak pemadam kebakaran ya boleh ya, itu mungkin 2 jam saja ya cukupnya. 2 jam saja itu berapa harganya ya? Kalau misalnya 1 tabung itu 100.000 dipakai 2 jam, nah, coba hitung kalau 24 jam ya. Kalau 2 jam 100.000, 24 jam ya sekitar berapa itu? 1.200.000. Satu hari 1.200.000. Sebulan berapa ya, hitung sendiri ya. Ada 12 kali 3 36 ya. 36 juta, 48 juta Ustaz. 48 juta sebulan 48 juta. Iya Ustaz. Ada gaji antum 48 juta 1 bulan. Gaji mak kita, bapak kita panen sawit enggak sampai segitu ya. 10 juta itu udah hebat ya. Itu baru rekening oksigen ya. Belum lagi rekening yang lain ya. Tapi teman-teman semuanya, Allah memberikan kita gratis ya. Jadi nafas kita alhamdulillah hari ini nggak dibantu ventilator ya. Ventilator itu untuk membantu pernapasan. Kabarnya teman-teman kita itu ya yang kena COVID itu, kalau ada istilahnya saturasi oksigen ya, oksigen yang dihirup di paru-paru itu harus 100 gitu. Berkurang aja 2 bibit ya, 98 misalnya, itu udah sesak gitu ya. Ini cerita teman-teman kita yang pernah kena COVID ini. Nah, namun kita harus meyakini bahwa ya, proses hidup mati kita itu bukan ditentukan oleh virus. Makanya Anda mengajak kepada kita, teman-teman semuanya, di momentum hijrah 1443 hijrah ini ya, ketakutan kita ya itu sesungguhnya bukan karena virusnya, tapi bagaimana kita khawatir kalau Allah ya, memanggil diri kita itu kita tidak punya bekalan yang cukup ya. Virus corona itu ya, kalau mati karena virus corona itu sebab saja ya. Sebab-sebab kematian itu kan banyak ya. Ada yang naik motor meninggal, ada yang lagi makan meninggal, ada yang lagi sholat meninggal, ada yang main bola ya meninggal, main poli meninggal. Jadi penyebabnya bukan hanya corona, tapi hari ini seolah-olah corona yang
mengaturkan semuanya gitu. Termasuk corona bisa mengatur rezeki kita, corona bisa mengatur kuliah kita, ya. Belajar itu kan nggak ditentukan oleh kelas, ya. Antum nggak ada kelas hari ini, alhamdulillah bisa online, ya. Kalau mat 3 ya, kita ini para mahasiswa mat 3 ya, kampus nggak boleh tatap muka, ya, ngaji nggak boleh di masjid karena kerumunan, mana lagi, ya, berorganisasi kemahasiswaan yang biasanya bisa ngumpul-ngumpul nggak bisa lagi, ya. Nah, tapi ya itu kan hanya sarana-sarana, ya, tapi bisa digantikan dengan sarana yang lain, ya. Allah memberikan kita kecerdasan, maka hari ini ya termasuk hijrah kita hari ini adalah bagaimana, ya, kita harus berupaya agar merekondisi gitu, ya. Proses fikriyah kita ini harus terasah, ya, nggak boleh mati ide lah gitu, ya. Tetap mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya ketika nggak bisa demo di jalan, ya, tetap bisa demo masak, ya. Kalau akhwat bisa demo masak, ya, demo masak, bikin kue, jualan online, ya ikhwan apa, ya, bisa menulis, ya, bisa apa lagi, bisa melakukan banyak hal yang harus siap begitu. Nah, sesungguhnya proses hijrah itu juga harus dimaknai bahwa, ya, perangkat-perangkat untuk perubahan, ya, itu mungkin akan berbeda begitu, ya. Ya, perangkat-perangkat untuk perubahan itu akan berbeda karena kondisinya juga berbeda, ya. Oleh karenanya orang-orang yang siaplah yang akan memenangkan kehidupan ini, ya. Ya, mungkin antum pernah dengar cerita dinosaurus gitu, ya. Meskipun wallahu alam kebenarannya apakah dinosaurus itu ada atau enggak lah, cuma yang jelas kabarnya mereka berevolusi gitu kan, berevolusi, berubah, ya, tapi bukan seperti evolusi Darwin kali, ya. Kalau itu, ya, antum dulu kera, ya, kita semuanya kera berubah jadi manusia gitu. Nah, itu nggak sesuai, ya. Tapi perubahan-perubahan yang lebih baik gitu loh, ya. Seperti apa misalnya proses kupu-kupu yang awalnya apa, telur, ya, telur jadi ulat, ya, jadi kepompong, dan proses di kepompong itulah sebuah proses apa ya, menempa perubahan, ya. Ulat berpuasa, ya, menempa diri, kemudian apa setelah itu keluar jadi wujud baru yaitu kupu-kupu. Maka kita mengenal proses metamorfosis, ya, kupu-kupu, perubahan yang tadinya makhluk menjijikkan bermetamorfosis, ya, merekondisi dirinya, ya, mengubah dirinya lebih baik, keluar dari kondisinya menjadi wujud baru. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang tidak mau, ya, tidak mau yang akan ditinggal oleh zaman ini, ya. Asalkan kita mau seperti tadi, mau itu apa? Mencari keridhaan Allah, maka dia akan diberikan jalan-jalan oleh Allah, kemudahan, ya. Jadi kalau kita kesulitan itu jangan berpikir sulitnya dulu, ya, dan jangan mengandalkan apa ya, ketidakberdayaan kita, ya. Ini proses fikriyah, ya, hijrah fikriyah ini. Seringkali teman-teman semuanya kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah itu mengandalkan apa? Mengandalkan apa yang kita miliki, sehingga ketika berdoa ada perasaan, apa mungkin ya Allah mengabulkan
saya aja kayak gini ya gitu. Jadi seolah-olah kita nggak percaya sama Allah. Ya Allah, berikan aku IP kumlot ya Allah, kalau bisa 4 gitu misalnya. Tapi kemudian ada perasaan, apa iya ya, apa bisa ya. Nah, kita mengecilkan diri kita lagi gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh atau solehah gitu. Apa bisa ya. Nah, kita apa ya, mengandalkan kemampuan kita lagi. Jadi kalau berdoa itu nggak boleh mengandalkan kita saat ini gitu. Karena doa itu permohonan kepada Allah atas sesuatu yang kita tidak bisa mewujudkan gitu. Hanya Allah yang bisa mewujudkan. Nah, tentu ini dilandasi oleh pemahaman kita bahwa Allah itu akan mengabulkan semua permohonan hambanya. Ini proses fikriyah ini. Nah, hijrah fikriyah ini yang membersihkan virus ya. Kalau bisa membuat imun fikriyah kita ini agar kebal dari serangan virus-virus liberalisme ya, kejahilian, virus yang mengkotori pemikiran kita ya, seolah-olah kehidupan kita ini terpisah dari agama. Itu virus-virus pemikiran kita itu ya. Nah itu ya. Jadi selain kalau antum kalau vaksin Sinovac atau vaksin apa gitu ya, virus corona itu untuk mengebalkan tubuh kita ya, jasmani kita, fisik kita. Tapi kita tidak pernah berpikir membuat vaksin untuk fikriyah kita. Nah, jadi ya salah satunya mungkin ya acara kita hari ini sesungguhnya untuk memberikan ya vaksin-vaksin bagi pemikiran kita ya. Semakin banyak mengkaji, berdiskusi, berilmu ya, dari ustadz-ustadz atau dari ulama ya, mengkaji ilmu pengetahuan ya. Itu sesungguhnya untuk memberikan proses fikriyah kita menjadi benar dan baik gitu ya, dan juga membuat imun terhadap fikriyah kita ya. Kalau belum kokoh nih pemikiran kita, kemudian datang pemikiran yang merusakkan pikiran kita akan sangat mudah gitu ya. Nah, kemudian ada ruhiyah ya. Nah, kalau sebelumnya kita merasa mungkin belum taat kepada Allah, kita perkuat ketaatan kepada Allah ya, membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Proses ruhiyah itu ada kaitannya dengan ketenangan dalam jiwa kita ya. Ada kegalauan kita ini kegalauan yang sifatnya duniawi gitu. Nih kawan HP udah canggih gitu ya, awak kayak gini aja HP-nya ini cuma bisa WA-an ya, WA, tele gitu, yang standar-standar aja gitu. Kawan udah canggih gitu, kapan lah bisa ganti HP ini. Jadi kegalauan kita itu kegalauan yang ya sederhana sebenarnya, perasaan gitu ya. Nah, kalau ruhiyah ini bagaimana? Ya kita khawatir kalau kedekatan kita kepada Allah itu kurang gitu ya. Karena teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, HP saja ketika baterainya lowbat, kita mungkin akan buru-buru mengecas HP ya kan. Karena apa? Kita khawatir tidak bisa menggunakan HP itu. Sehingga apa? Kita harus charger, kalau perlu ada power banknya, supaya apa? Ketika kita jalan-jalan nggak ada tempat colokan, power bank itu bisa menyelamatkan HP kita dan bisa terisi kembali. Nah, sesungguhnya power bank ini harus kita siapkan. Maka teman-teman semuanya, hijrah secara ruhiyah ini bagaimana kita yang belum punya power bank ruhiyah ya, kalau bisa momentum tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini kita punya power bank ya. Power banknya bukan memori kecil, kapasitasnya nggak kecil lagi gitu ya, berapa mAh gitu ya, kita siapkan agar apa
ya ada kondisi-kondisi ketika kita pulang kampung, ya itu kita survive gitu loh, ya. Ada teman-teman kita yang ketika kuliah sholat tahajudnya mantap gitu ya, tilawahnya itu ajak, tilawah ajak, tahajudnya mantap, apa jamaahnya sergap kata orang Jawa ini. Nah, jadi ketika pulang kampung, ya, luntur. Ya, kenapa di kampung mungkin tidak ada sholat jamaah, ya. Di kampung nggak ada orang mengingatkan, ya, berada di komunitas-komunitas yang berbeda gitu, sehingga luntur gitu. Nah ini sebenarnya perlu ada tarbiyah zatiyah. Tarbiyah zatiyah itu ya, kondisi kita mampu bangkit ketika kita sendiri gitu, ya. Nah ruhiyah kita, ya, kita harus hijrahkan ruhiyah kita, ya, dari yang tadinya kita nggak yakin sama Allah, kita harus yakin lagi, ya, bahwa sesungguhnya corona ini dari Allah, maka corona pun akan kembali kepada Allah gitu. Corona itu ibarat apa ya, peluru gitu, ya. Orang kalau berperang, ya, ya, kalau peluru itu tidak punya alamat terhadap nama kita, peluru itu tidak mengenai diri kita. Seperti siapa? Ada sahabat yang dia berdoa kepada untuk bisa mati di medan jihad, ternyata tidak mati di medan jihad. Seperti siapa? Khalid bin Walid meninggalnya di tempat tidur, padahal sudah melakukan peperangan, banyak sekali perang-perang yang dia lakukan, namun matinya di tempat tidur. Karena apa? Pedang itu nggak beralamat pada dirinya, tombak itu nggak beralamat juga pada dirinya, sehingga apa? Lewat semuanya begitu. Corona juga gitu. Kalau corona itu ada alamatnya ke tempat kita, ya kena kita. Tapi bukan berarti kita kemudian sombong, ya. Wah, corona itu dari Allah itu, ya. Nggak akan, kalau nggak beralamat sama kita nggak akan kena kita. Wah, itu pula itu, ya. Itu juga nggak boleh, ya. Tetap sama seperti antum punya motor, ya, ada kunci gandanya, ya. Kalau punya motor dikunci stang, dikunci di bagian bawah itu, kemudian kita tinggal baru tenang gitu, ya. Jangan pula ini saya sudah bertawakal kepada Allah, ya, kalau motor ini hilang, ya berarti itu takdir Allah. Enggak juga seperti itu, ya. Tetap kita berupaya ikhtiar, ya, berikhtiar, ya. Mana tahu dengan ikhtiar kita itu, yang tadinya corona itu mau menuju rumah kita, ya, karena ada tulisan corona dilarang masuk, nggak masuk ke rumah kita, ya. Siapa yang memberikan tulisan itu? Ya Allah gitu, ya. Jadi yang itu kalau pilek-pilek, apalagi batuk-batuk, demam, jangan langsung pikirannya corona, ya. Apa yang dipikirkan, ya? Ya pokoknya selain corona lah, ya. Ingat aja sama Allah, ya. Allah ingin menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Allah sayang sama kita, supaya kita ingat, ya, bahwa kita ini sekuat apapun antum fitness, lari, apalagi aktivitas olahraga gitu, tumbang juga kalau Allah mentakdirkan antum tumbang gitu, ya. Tapi bukan berarti kita nggak olahraga, itu maksudnya, ya. Nah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Fikriyah, ruhiyah, syuuriyah, perasaan, ya. Hijrahkan perasaan kita. Galaunya hanya boleh galau ya yang menuju akhirat gitulah, ya. Galau kalau Allah itu nggak meridai apa yang kita kerjakan, galau kalau apa yang kita berbuat itu nggak membawa kebaikan gitu, ya. Jangan galau yang sifatnya duniawi, itu tak boleh. Kok hidungku nggak mancung kayak teman-teman, ya, itu galau. Kok gigiku nggak rapi serapi punya teman-teman, ya, galau. Kok apa lagi
saya ganti HP, saya HP-nya apa yang mau ganti ya, galau gitu, itu galau-galau udah ya. Galau nggak punya pacar, ada juga antum mungkin diberikan virus-virus gitu ya, gitu juga ada kondisi-kondisi ini menghantui diri kita. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perang terbesar itu adalah perang perasaan. Ya. Antum kalau baca surat An-Nas, itu kita berdoa 3 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon kepada Allah 3 kali untuk satu poin. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, Tuhannya manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari apa? Ya, dari bisikan syaitan yang bersembunyi, minal jinnati wanas, dari jin dan manusia, dari yang ada dalam diri gitu. Betul. Perasaan itu kan ada dalam diri kita, perasaan khawatir, perasaan tidak mendapatkan sesuatu, perasaan disingkirkan, perasaan lemah, perasaan tidak berdaya gitu ya, perasaan tidak mampu, perasaan Allah itu nggak adil, perasaan, nah itu semuanya adalah perasaan-perasaan kita yang perang terbesar kita sesungguhnya melawan hawa nafsu dalam diri kita ini. Nah teman-teman semuanya, mari kita hijrahkan bahwa harus kita balik nih. Allah itu baik banget kepada kita, Allah itu ihsanullah ya, ini namanya ihsanullah. Kebaikan Allah itu ada setiap saat, menjaga kita tidak ngantuk, tidak tidur, memberikan rezeki kita, bahkan kita tidak menyembah dia, nggak taat sama dia pun kita masih diberikan rezeki oleh Allah gitu. Nah kebaikan-kebaikan ini harus kita munculkan sehingga apa, syuuriyah kita menjadi baik gitu. Nah ini perasaan kita menjadi tenang, maka ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membolak-balikkan hati ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Kemudian teman-teman semuanya, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, harus sering untuk apa? Agar perasaan kita ini baik ya. Dan doa al-ma'thurat pagi petang yang senantiasa kita baca, Allahumma inni ya a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa rijal ya. Kemudian yang terakhir ya, setelah fikriyah, ruhiyah, syuuriyah, jasadiyah ya, hijrahkan jasad kita menuju ke tempat yang baik ya. Kalau tadinya mungkin kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang merusakkan diri ya, mengkonsumsi yang tidak halal ya, atau bahkan mungkin sekedar makruh ya, tapi yang kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW ya. Jadi memaknai sunnah itu bukan hanya sekedar kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, yaitu sunnah, tapi kita tingkatkan bahwa rugi kalau kita tidak melakukannya. Ini sunnah ini. Jadi kalau kita makan dengan tangan kanan, rugi kalau tidak makan dengan tangan kanan. Kalau kita tidak salat jamaah, rugi ya. Kalau kita tidak salat jamaah itu rugi. Kalau kita tidak senyum ketika berjumpa dengan teman, itu rugi ya. Kalau kita tidak berinfak, itu rugi gitu. Jadi rugi kalau tidak melakukan itu sunnah ya. Nah sehingga apa, fisik kita ini akan baik ya. Dan fisik itu biasanya dipengaruhi juga oleh yang tadi, fikriyah kita, ruhiyah kita, syuuriyah ya, perasaan-perasaan kita itu mempengaruhi juga fisik kita. Yang kabarnya yang menguatkan obat corona ini nggak ada ya, tapi ketika imun kita kuat, tahan, itu menjadikan kita kuat melawan virus ini. Dan dari sini kita belajar bahwa ya, pola hidup sehat ya, pola hidup sehat itu akan
bisa menjaga jasadiah kita. Baik teman-teman semuanya, ya, hijrah secara maknawi makani sudah Anda sampaikan, secara maknawi juga sudah Anda sampaikan, dan kata kuncinya sesungguhnya hijrah kita ini harus dengan niat yang kuat, ikhlas, tulus, semata berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.